dari Aus Al-Qarni bahwa dia berkata, sekiranya kau masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ukuran ibadahnya mungkin sampai derajat ibadah penduduk langit dan paling takwa di penduduk bumi, Allah tidak akan menerima ibadahmu sehingga kamu yakin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dari perkara rezekimu, dan kamu melihat bahwa pada diri kamu ini hanya semata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Unin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para alim ulama, para tuan guru, asatidz, mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sila ngiring bersyukur tipe Allah Subhanahu wa taala sampun ican itu selaku niki kesehatan jasmani, rohani, akli, nggih. Secara jasmani niki tebeng kemampuan untuk melangkah hadir di masjid. Secara rohani terima panggilan Allah Subhanahu wa taala bahwa dakan sak zahir baru tuak sanun sak ngebang lagu rohani niki paham bahwa niki adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Secara akli bahwa Allah Subhanahu wa taala bang kesadaran tipak diri dengan kesadaran niki sehat akal tekadun untuk belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sangat cuma dengan sak gila sandek berajah niki nggih. Sangat lama gila wah tu stop catatan niki. Baik amal baik maupun amal buruk wah tertutup. Dari temel engkah ibadah secara zaman gila be wah. Engkah tu wah tercatat. Lagu lamun sakit jasmani masih akal aktif barembe pun kesakit hatta niki ieu meunai dek nara lagu awak temaseh awak doang nggih otak temaseh masih wajib niki jalankan agama selapuk terselang selapuk impus bahkan otak ton tancap impus teh arah niki den bau le ieu den bau le idong le otak ton tancap impus teh ampot masih sadar masih itu wajib. Cuma dengan gila dek wajib. Lamun sehat lagi gila, wah sehat malik wajib. Ketika gila dek narak ti hitung kajian dek ente kada. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sak paling berjasa li hidup niki. Tanpa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka agama searak lek diri niki ndek enjak arak. Yang pun sak paling berjasa lek hidup niki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sawah berdakwah jok para sahabat, sahabat berdakwah jok seluruh penjuru dunia, maka sahabat-sahabat sak terkirim jok Indonesia niki berdua murid-murid sajari alim ulama, maka guru-guru titon berguru akhirnya ilmu agama sampai le zaman itu niki dan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan wajib tersyukuri niki bahasan Allah Subhanahu wa taala lamun dengan dek tahu terima kasih jok dengan sawah berjasa joknya maka berarti dek tahu syukur tipa aku lamun dengan sandek tahu terima kasih tipa dengan sawah berjasa joknya maka denara syukur tipe aku hakikat. Maka terima kasih jok dengan sawah berjasa tipe itu niki termasuk syukur jok Allah ya. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam niki kita coba niki nggih mutakarah berajah yang berajah
nyampean iki yang yakin ya wah pasti ulang-ulang sih tunggu-tunggu sak lain iki nggih. Niki yang kadu kitab Kasyifatus Saja niki nggih sak tersusun si Syekh Nawawi Al-Bantani oleh Banten. Syekh Nawawi niki lahir le Banten lagu wafat le Mekah. Bahkan lek kubur samping anak Sayyidina Abu Bakar ton temakeman. Nampak karamah niki Syekh Nawawi niki ketika pemugaran atau pemindahan kubur-kubur lama lek perintah Arab Saudi lae jasad oleh Syekh Nawawi niki ndekne remis bes cara kain kafan, tubuh pun utuh niki. Serah teliti ternyata Syekh Nawawi niki sang ngepe kubur. Beliau adalah ulama dari Indonesia tapi levelnya internasional dan juga beliau pernah menjadi Imam Masjidil Haram nggih. Kitab niki pembahasan sekedi awal adalah tasawuf, season niki fikih ibadah. Faslun fi bayani miftahil jannah. Fasal tentang penjelasan kunci daripada surga. Wahia kalimatut tauhid wa kalimatul ikhlas wa kalimatun najah wa qad dzukirat fil Qur'ani fi sab'ati wa thalathina mawdi'an. Kalimat sak maksud adalah kunci surga ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat sakbeng dengan niki selamat baik le dunia maupun le akhirat. Dan disebut kalimat niki dalam Al-Qur'an sebanyak 37 kali. Apa kalimat niki? Kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah niki adalah kalimat penyelamat untuk setiap dengan hidup le dunia niki lang wah mau ucapan la ilaha illallah yakin niki nggih. Man syahida alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a ya. Siapapun yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah lalu hatinya meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya, maka akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang dikehendaki. Ini dari Sayyidina Abu Bakar hadis niki nggih. Dan untuk kalimat la ilaha illallah setiap dengan niki arak kalimat iman, maka pada hakikatnya dia sedang menjadi raja-raja di surganya masing-masing nggih. Selama kalimat ini dibawa sampai mati, pada hakikatnya dengan arak iman niki kan jadi raja dalam surga. Wah arak surga niki. Kecuali lamun lepas iman niki le akhir ayat naudzubillah min dzalik, maka bagian surga terbaik sih dengan sak lain nggih. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Musannif rahimahullahu taala berkata, wa ma'na la ilaha illallahu atau la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin ka'inin fil wujudi illallah. Makna la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ay la yastahiqqu ay yadhilla lahu kullu syai' illallah. Jadi tidak ada yang berhak tidak ada yang berhak tempat kita menghinakan diri kecuali hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu illallahu birraf'i badalun min mahallillah ma'a ismiha li'anna mahallaha raf'un bil ibtida'i inda sibawai au badalun min ad-dhamiri al-mustatiri fi khabari la al-mahdhufi wa taqdiru la ilaha mawjudun au mumkinun bil imkanil 'ami illallah au bin nasbi 'ala al-istitsna wa la yasihha ja'alahu badalan min mahal ismillah lianna la ya'malu fil ma'arifi kadza qala syekhuna Yusuf. Pembahasan ilmu nahwu sekedi neh terbahas bahwa illallahu baun Allah nu terbaca ropa lamun kadu ropa jadi badal dari mahallala ma ismiha. Lamun kadu nasab dia memang jadi istisna. Nggih. Sedikit.
Qala Sanusiyu wal Yusiyu wal manfi fi la ilaha illallah al ma'budu bihaqqin fi i'tiqadi abidin nahwi al asnam wasyamsu wal qamaru wa dzalika annal ma'buda bi batilin lahu wujudun fi nafsihi fil khariji wa wujudun fi dhihnil mu'mini bi wasfi kaunihi batilan wa wujudu fi dhihnil kafiri bi wasfi kaunihi haqqan fa huwa min haitsu wujudihi fil khariji fi nafsihi la yanfi li anna dzawata la tanfi wa kadza min haitsu wujudihi fi dhihnil mu'mini bi wasfi kaunihi batilan idh kaunuhu ma'budan bi batilin amrun bi batilin amrin bi mahquqin la yasihhu nafyuhu wa illa kana kadziban wa innama yanfi min haitsu wujudihi fi dhihnil kafiri bi wasfi kaunihi ma'budan bi haqqin falam yanfi fi la ilallah illa al ma'budu bi haqqin ghairullah fal istisna'u mutassilun wa laysa al manfiyu aidan al ma'budu bi batilin fi dhihnil kafiri li'annahu Allahu ta'ala wal qasdu bi hadhihi al jumlatu ar-raddu ala may ya'taqidu asyirkah. Makna salafun niki bahwa kalimat la ilaha illallah yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah yang dinafikan adalah tidak ada yang berhak disembah. Sesembahan lain ini tidak berhak disembah. Karena di zaman itu para orang-orang kafir niki mereka menyembah para patung berhala, terus yang agama Majusi menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, dan ini dalam iktikad orang yang beriman bahwa itu tidak berhak disembah. Berhala tidak berhak disembah, matahari tidak berhak disembah, bulan tidak ada berhak disembah. Kalau meyakini bahwa itu sebagai sembahan, maka itu dibatalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Orang yang kafir ketika masuk Islam maka syahadatnya la ilaha illallah. Keyakinan yang sebelumnya jadi orang kafir bahwa ada yang berhak disembah berupa patung, berupa sesuatu, maka hilang dengan iktikad la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah saja, satu, dan rasa lain. Tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Pelajaran lengkap bagaimana supaya diterima oleh akal gambaran Nabi Ibrahim tentang perjalanannya mencari Tuhan, ada dalam Al-Quran. Ketika dia melihat gunung, oh mungkin ini Tuhan. Tapi gunung bisa kalah dengan benda lain, dengan besi. Ketika dia melihat matahari, oh mungkin ini Tuhan. Tapi ternyata ketika malam hilang, dan makhluk-makhluk yang lain. Dan sampailah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah. Dan Nabi Ibrahim ingin memberikan pelajaran kepada kaumnya, terutama Raja Namrus. Iya kan cembedait Nabi Ibrahim. Arak sekek patung sak paling belek kan? Ya doang sing sembah nih patung-patung nih, arak patung sak paling belek. Ketika arak kesempatan Nabi Ibrahim sedak patung-patung sak kodek kadu kandik, maka patung sak paling belek nu sing kalongan kadu. Sing kalongan kandik lek patung sak paling belek nih. Ule-ule dalam acara Raja Namrus kanca kaum sama saya menyembah berhala, gedak lalu kita selapuk patung-patung sakuri ini sede. Enggak, masih sak paling belek. Sambil kalongan kapak. Maka Nabi Ibrahim tampah, kamu hani Ibrahim ngepe pegawaian dan rasa lain pasti. Nu kan sak paling belek. Enggak sih jawab deh. Nu sak paling belek. Ndeng kena nu saya dak sak paling belek deh. Ndeng jadi ajak Nabi Ibrahim. Nu kan sak paling belek umunin deh. Nu kan sak paling belek. Nia jawab mesa si Raja Namrus. Dan mungkin baik. Jak tahu kembe patung sak belek ini dan mungkin jak seden. Secara tidak langsung Nabi Ibrahim yang perajahan bahwa apa saja sembah ini dan arak bau yang manfaatkan cemudarat. Wah tahu dah kedek tahu kembe dan mungkin maka ada masih sembahan. Lagu iya. Dan mau hidayah dan beriman Raja. Nah, bahkan mati dalam keadaan hina. Menurut sejarah kan Raja Namrud niki mati dalam keadaan hina oleh makhluk yang paling kecil, lemah, seekor nyamuk
yang pincang ya cacat sebelah sayap niki nggih dikirim si Allah Subhanahu wa taala ta menjok dalam idong hingga menetap di kepalanya. Berembetan apa saengkah sakit otak harus tempok kadu sandal dah. Jadi beduen jadwal penghuni kerajaan niki ketika sakit otak Raja Namrus hanya pejadwal ngempokan tempok kadu sandal nu wah mayang idap ganti sak lain terus sampai sak terakhir deh terakhir ngempokan kan tukang kebun. Tukang kebun ini kan biasa pegawai yang berat keras halus yang ngempokan yang ke hancur kepala Raja Namrud. Nah kejaran deh masalah tauhid bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Dan harus ada keyakinan yang betul kepada diri seorang mukmin bahwa memang tidak ada yang berikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah saja. Baik dari segi kebendaan ya, bahwa obat tidak bisa menyembuhkan, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Cuma perintah dalam agama ketika sakit harus berobat. Supaya tidak salah tetap menggunakan obat, tapi yakinnya kepada Allah yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Ketika bekerja sawah bisa mendatangkan hasil panen padi dan seterusnya, tapi yakinnya jangan kepada sawah yang memberikan rezeki, yakinnya tetap kepada Allah. Lagu wajib tetap lalu begawean. Namun sampai yakin bahwa mendatangkan rezeki dan seterusnya adalah pekerjaan, obat yang menyembuhkan, hasil panen itu yang buat kita cukup. Nah, niki termasuk cacat iman, det sampai syirik, det sampai keluar dari iman ke, cacat iman niki. Cacat nggih. Wa fadailuha, apa fadilahnya kita mengucapkan la ilaha illallah niki nggih? La tuhsa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak terhingga apa fadilah dan keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallahu thalatha marrat fi yaumihi kanat lahu kafaratun likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah 3 kali saja dalam sehari, maka itu mampu akan menggugurkan dosa-dosanya yang dia kerjakan di hari itu. Dosa-dosa kecil, okay? Tapi kalau ada rahmat Allah Subhanahu wa taala bisa juga dosa besar diampunkan. Wa an Ka'ab al-Ahbari radhiyallahu anhu, auhallahu ta'ala ila Musa fit Taurah, laula may yaqulu la ilaha illallah la sallattu jahannama ala ahli dunya. Dari Ka'ab al-Ahbari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa yang tertera dalam kitab Taurat. Jikalau tidak ada penduduk bumi ini mengucapkan la ilaha illallah, maka aku akan serahkan kepada neraka jahanam untuk hancurkan dunia. Oke. Jadi keberkahan kalimat la ilaha illallah niki satu ucap seorang yang beriman ia yang tetap dunia niki. Jadi lamun denara dengan beriman berarti hancur dunia kan. Pada hakikatnya ya numpang dengan kafir niki dengan Islam dunia niki. Lamun denara dengan beriman selesai dunia ini. Lalu saya searak dengan beriman yang pun masih harak dunia. Berarti kata lain dengan kafir-kafir niki numpang deh. Coba dengan beriman hidup. Qala Sahimi afdalul asya al-iman wa huwa qalbi wa afdalul kalami kalamullah wa afdaluhu al-Qur'an wa afdalul kalami ba'dahu la ilaha illallah fa hiya afdalu minal hamdi ala sahihi li'annahu tamfil kufra. Imam As-Sahimi berkata bahwa sepaling utama sesuatu yang paling utama yaitu iman. Sesuatu yang paling berharga adalah iman, yaitu yang ada dalam hati, keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling berharga dari apapun, iman. Lebih berharga daripada emas, berharga daripada kesehatan. Yang paling berharga adalah iman. Kemudian lebih berharga daripada harta benda, karena harta benda niki
setelah selesai di dunia wah dan arak manfaat. Tinggal sak tebilin niki jadi ahli waris. Harta niki lamun sak halal kena entante peten niki jari hisab. Lamun salah entante peten niki jari siksa. Deh. Harta sak kena niki dakan debis te kadun. Lagu atas nama itu kan. Itu beli tanah, beli makanan untuk cukup semasjid misalkan. Niki harta belangan kancing belek kan. Tetap atas nama itu kayak yang sak karun te belanja sik te belanjaan untuk makanan semasjid misal. Ya kena kayak nih teh hisab. Lamun salah entan jadi siksa. Dan derajat harta benda di bawah daripada kesehatan, karena pasti orang mengorbankan harta bendanya demi kesehatan, ya. Tapi kesehatan tidak lebih berharga daripada iman. Sesehat-sehat niki tutuk doang kadu kematian dan selesai masalah kesehatan. Lagu masalah iman lam tidak berdua dan selesai di dunia berlanjut jok akhirat. Ya masa paling tinggi dan paling mahal adalah iman. Wa afdalul kalam kalamullah, dan yang paling afdal ucapan niki adalah ucapan Allah. Apa itu? Afdaluhu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an niki terbaca dakat ndak ngerti tetap mau pahala. Al-Qur'an niki terbaca dakat ndak ngerti tetap mau pahala. Selama anda terbaca Al-Qur'an niki sesuai kanca hak kan. Maksud ilmu tajwid. Oke? Mempelajari ilmu tajwid 2 fardu kifayah. Pertama, untuk saya untuk dengan searak lek kampung sak mensaan misal aras ke dengan belajar ilmu tajwid maka gugur sak lain dosen belajar ilmu tajwid. Lagu fardu ain untuk dengan sak baca Al-Qur'an. Itu kan selaput baca Al-Qur'an kan? Berarti selaput fardu ain untuk belajar ilmu tajwid. Saya enggak menunaikan hak daripada huruf-huruf Al-Qur'an ini hukumnya wajib. Dan salah satu rukun salat adalah rukun kaulinya membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah ayat daripada Al-Qur'an. Ketika Al-Fatihahnya tidak sempurna, baik tasdid, panjang, pendek, dan hak daripada huruf-hurufnya tidak pas, maka nanti bisa membuat sholat tidak sah. Okay? Wa afdalul kalami ba'dahu la ilaha illallah. Ucapan yang paling afdal setelah Al-Qur'an ini adalah zikir la ilaha illallah. Wa hiya afdalu minal hamdi. Ucapan la ilaha illallah ini lebih afdal daripada ucapan alhamdulillah. Ini pendapat yang paling sahih. Li'annahu tamfil kufra. Karena kalimat la ilaha illallah ini membuang sifat kufur, sifat syirik ini kan. Wa qala ba'dhum inna kalimata la ilaha illallah 12 harfan. Kalimat la ilaha illallah niki ada 12 huruf. La ilaha illallah kalimat ini ya. La ilallah la lam alif 2 ilaha telu niki illa 4 Allahu deh 12 nggih 5 12 huruf. Fala jazma ay fala budda annahu wajaba biha 12 faridatan sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. Maka karena ada 12 huruf pada kalimat la ilaha illallah, semestinya ada 12 kewajiban yang mesti kita tunaikan. Okay? Sittatun zahiratun wa sittatun batinatun. 6 itu amalan zahiriyah, 6 itu amalan batiniyah. 6 niki amalan dengan zahir, dengan jasmaniyah. Adapun zahir apun 6 itu dengan amalan batiniyah hati. Apa itu yang 6 dengan amalan zahir niki? At-taharah was-shalah, az-zakah, was-shaum wal-hajj wal-jihad. Bersuci, salat, zakat, puasa, haji dan jihad. Bersuci ya syarat-syarat daripada menunaikan ibadah harus suci. Yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa. Insyaallah puasa niki karing 2 bulan. Malam niki wahtamu bulan Rajab. Lamun kadu hitungan hisab wibian tanggal seke, lamun kadu hitungan ru'yal hilal nanin tanggal seke.
Kemudian saya wibian pengurus PBNU pusat meneropong hilal di 8 titik di Indonesia tidak terlihat karena mendung di malam ke-29. Ketika di malam ke-29 tidak nampak hilal, maka disempurnakan menjadi 30. Jadi nampak bian. Makanya kalau pengurus PBNU jatuhnya besok pagi tanggal sekik malam nih. Arah puasa nek puasa dan kembe. Sapu saleh makale masih ditong awal kan? Masih ditong awal, nggih. Pada kembe kadu ru'yatul hilal, karena metode ru'yatul hilal salah satu anjuran dah. Salah satu anjuran untuk menentukan bulan. Angka malam pertama puasa mak pasti dengan ru'yal hilal nih tanggal 20 Siwa bulan Sya'ban. Pasti tanggal 20 Siwa bulan Sya'ban. Teropong. Oh, dan nampak. Dan nampak mungkin dari terangkat hilal ini dan sampai sekian derajat. Dan bau terkena nampak. Atau terhalang karena mendung atau hujan dan tembus kan? Karena tidak bisa terlihat disempurnakan menjadi 30. Dan ada 31 oleh kalender Islam, tidak 31. Cuma 29, 30, 30. Haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Den wajib berutang dengan tarik haji nih. Den wajib berutang. Lamun dek mampu dendek wah paksaan diri. Wal jihad. Jihad niki berjuang di jalan Allah. Arab pada penjelasan. Wa amal batinah, amalan batin dilakukan oleh hati apa saja? At-tawakkal. Pertama tawakal, wat tafwid di atas derajat di atas tawakal tafwid niki, wasabru yang ketiga sabar, yang keempat ar-ridha, yang kelima zuhud, yang keenam taubat. Qauluhu dan musannif Imam Nawawi mengatakan awal jihad, yang dimaksud dengan jihad di sini ay al-qital fi sabilillah liiqamatid din wa hadha huwal jihadul asghar. Yang dimaksud jihad di sini adalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berperang, dan ini termasuk jihad yang kecil sebenarnya. Sesuai dengan sabda Rasulullah, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Perang Badar kan? Bayangkan perang Badar. Perang Badar niki dari segi fisik dan emosi terkuras. Dari segi fisik jumlah kaum muslimin sangat sedikit, sekitar banding 10 ya gini, sekitar banding 10. Secara emosi perang Badar niki dengan perang lawan semeton jarin sama saya kafir. Secara emosi di sana terpisah. Pokok denara ina, denara ama, denara anak. Lamun ini, lamun aturan perang dalam Islam dan kanggo mati dengan ini kancek anak. Pernah seorang sahabat niki mati anak dengan kafir, tetegur Rasulullah. Kan ya anak dengan kafir ya Rasulullah, apa tematin. Dia ingat diri elek kamu dalam keadaan kafir masih kode. Mintakan sahabat niki. Seandainya temati masih kode dalam keadaan kafir dan jadi dengan beriman ketika sabele kan silian atau undangan aturan dalam perang Islam. Semenu enten belik perjuangan perang dalam perang Badar Rasulullah berbahasa itu baru oleh perang sak kode menuju perang sak lebih belik. Apa perang sak belik? Jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Makanya wa amal jihadul akbar di sini jihad yang paling besar itu mujahadatun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Jihad paling belik. Pokoknya lamun almarhum Kyai Zaron pernah bercerita bahwa seorang rahib niki ulama dari dengan Nasrani ulama dari kaum Nasrani namanya rahib. Dia amalannya cuma satu, meninggalkan apa yang diinginkan nafsu, sehingga tampak dia punya kelebihan. Dan bu terkena karomah, dan bu terkena karomah. Sehingga wah datang agama Islam, cuma dia masih menganut agama Nasrani. Ketika diutus Rasulullah, maka syariat Nabi Isa terhapus, harus kadu syariat Nabi Muhammad. Dengan ini masih kadu syariat Nabi Isa, dan dia termasuk ulama kena rahib derajatnya. Dan amalannya cuma melawan hawa nafsu, mbe kemelek nafsu. Den gawe. Mbe sak berlawan kanya nafsu isen gawe. Kelebihannya ini nampak apa?
dia bisa memerintah binatang-binatang. Bahkan burung ketika disuruh diam. Seorang ulama-ulama sak lain niki takut jak dakwah nih, saya nggak melalui uruan kehebatan. Tapi harus seke ulama, deh satu pilih si Allah yang derajatnya wali niki nggih datang berkunjung ke seorang rahib niki, ampun tersuruh tamu Islam. Dan harus seke duan, au meleng kah? Tinjauan, kami apa ada meleh, au saya nggak pas detenak tamu Islam niki nafsu keangan kan dan meleh terima. Saya nggak sandet meleh terima, abuk terimaan. Ngerti kan deh? Dan meleh terima si nafsu enggak? Nah, saya nggak sandet terima meleh terima si nafsu, abuk terimaan. Dari amalan ke enggaan sekedar untuk tidak mengikuti apa yang inginkan nafsu. Deh, karena lamun le kerahiban dan melari. Deh, lamun dalam syariat Nasoro kerahiban niki dek merari cara ini. Angka lamun dengan Kristen jadi pastor ini dek merari kah kerahiban istilah. Wa qauluhu yang pertama lamun dek bahas masalah amalan zahir niki nggih seperti thaharah, salat, zakat, puasa, haji, jihad niki dek bahas. Le lanjutan pembahasan ini. Langsung jok at-tawakkal. Jok pembahasan amalan batiniyah niki. Qauluhu atawakkalu, apa itu tawakal? Wa huwa thiqatul qalbi bil wakili al haqqi ta'ala bihaitsu yaskunu anil ittirabi inda ta'adzuril asbabi thiqatan bi musabbibil asbab. Yang namanya tawakal yaitu percaya sepenuh hati dengan berwakil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekira dia merasa tenang dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya ketika ada asbab-asbab, yang namanya asbab niki suatu perantara untuk menyampai suatu tujuan. Tujuannya untuk dapat uang, perantaranya bekerja. Asbab untuk dapat uang niki bekerja. Tujuan untuk mendapatkan kesehatan berobat, nggih. Asbab niki adalah obat supaya dapat tujuannya sehat ya berobat dulu benar deh. Maka dia serahkan sebab-sebab niki seperti untuk dapat uang harus bekerja, seperti untuk dapat sehat harus berobat. Semua ini dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala musabbibul asbab, ialah yang menciptakan asbab. Iya sak pinan awat niki jalan untuk mendapat kesehatan. Allah sak pinan niki bekerja niki jalan untuk mendapatkan uang. Allah sak pinan sebab betalatan le bangkat niki ampot mau pade. Allah sak pinan. Nah lamun Allah sak epe kuasa apun searah hasil niki iya tok keserahan niki iya tok serahan. Maka derajat tawakal wah sampai lihat tuh. Tenang wah itu serahan berwakil tipe Allah. Saya arah hal-hal seandainya terbau mau ampun serahan jok Allah yang buat bau tenang. Nggih. Penjelasan niki wa an Aus al-Qarni annahu qala law abadtallaha ibadat ahli samawati wal ard la yaqbalullaha minka hatta takuna aminan bima takaffalallahu min amri rizqika wa tara jasadaka farighan li ibadatihi. Dari Aus al-Qarni bahwa dia berkata, sekiranya kau masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ukuran ibadahnya mungkin sampai derajat ibadah penduduk langit dan paling takwa di penduduk bumi, Allah tidak akan menerima ibadahmu sehingga kamu yakin kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan dari perkara rezekimu dan kamu melihat bahwa pada diri kamu ini hanya semata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Unin nggih Aus al-Qarni bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ukuran ibadah niki sangat tinggi. Lagu maset niki dek man yakin tipe Allah Subhanahu wa taala sak berbang rezeki. Masa dek man yakin dengan betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sak jamin kesehatan.
Lamun hitung-hitungan masalah rezeki niki tetap jak kalah kanca Allah niki nggih. Lamun hitung-hitungan, permintaan hitung-hitungan pemasukan kanca pengeluaran. Tetap jak kalah. Dan sesuai pengeluaran kanca pemasukan, pasti teu kalah. Ampun tambah syukur niki lamun toh bedait kanca dengan salebih rendah derajat ekonomi deh dari segi pendapatan baru pedas ruan syukur apa sarak diri teh. Iya buat tersuruh niki lamun dari segi kemewahan niki dendek terlalu nongak lagu lebih seru dengan salebih rendah. Ampun sarak wujud syukur salah satu kiat cara niki nggih. Fatawakkalu in kuntum mu'minin, perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23, hendaklah kalian bertawakal, berserah diri kepada Allah jika kalian betul-betul beriman. Lagu selemah iman ta, iya apa tegiram biasa ngendumal niki ngeremon. Dah, ngeremon. Padahal dek man bis apa sarale diri wah tak milik apa sarale dengan kan? Iya biasa. Papa dengan mau sesuatu niki itu merasa itu lebih utama mau sesuatu niki. Nah, ini kan itu kurang yakin tipe Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Dan searan rezeki niki lamun dari segi makanan apa sasi tekelor, lamun dari segi pakaian apa sasi tekadu, lamun dari segi tempat tinggal apa sasi tauang, lamun dari segi kendaraan apa sasi tekadu, nu kan? Iya wah rezeki itu. Dari segi makanan dakat itu beli makanan seluwek makanan saksi tanggung untuk makan dengan saleh masjid niki besak mau tekelor iya rezeki itu. Untuk pakaian dakan setoko itu ngepe toko lagu enggak sih tekadu pakaian hak malakar le diri teh iya rezeki dari segi pakaian balen filara terus balen 3-4 mbesa tok tinduk nuku niki iya wah rezeki dari segi tempat tinggal. Selulek balen semalam nu pasti sekek balen tau nah tinduk. Dek mungkin tinduk lek kelima balen. Pasti sekek ton tinduk lek balen. Besa ton tinduk niki. Seluwek-luwek belian makanan searan kemampuan kapasitas diri besa tamu iya wah bagian rezeki. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Nabi SAW bersabda, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan ay tadhhabu bukratan wa hiya jia'un wa taruhu bitanan." Nabi SAW bersabda, "Jikalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar tawakal menyerahkan diri urusan kepada Allah Taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kalian rezeki seperti Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari dalam keadaan kenyang. Pergi dalam keadaan lapar, pulangnya dalam keadaan kenyang. Ay tarji'u asyiyatan wa hiya mumtali'atul jauf. Dia pulang dalam keadaan di sore hari sudah penuh, bahkan mau memberkati pak anak-anak jauhan kedek anak. Dan Allah Subhanahu wa taala paling cekat bayang rezeki niki. Bayangkan niki nggih lamun tempat perajahan. Cicak halek dinding rezeki niki seekor nyamuk yang terbang. Nggih. Allah kuasa anterang hantar niki nyamuk hak terbang niki untuk dilahap oleh seekor cicak. Dekman Malik ada seekor burung niki makanan cuma ikan di air. Ini dari burung kelep lagu rezeki dalam air. Arak doang dan Allah Subhanahu wa taala antar niki rezeki memang bagian. Apalagi itu dari manusia. Kemen ampun tercantumang hadis niki ampun sa lebih syukur ndak terlalu luwe keluhan. Ndak terlalu kemelek apa sak ndek manarak lek diri teh. Sak serut lek dengan niki ampun sarak diri ampun terlalu berkemelek ampun lebih perhatian apa sarak lek diri teh. Pelanjutan itu fadzakaru annaha taghdu wa taruhu fi talabi rizqi. Ini menyebutkan bahwa dia pergi untuk mencari rezeki, pulangnya sudah dalam keadaan kenyang. Walau i'tamattum 'alallahi fi dhihabikum
wa maji'ikum wa tasarrufikum wa alimtum annal khaira biyadihi lam tansarifu illa ghanimina salimina walagnakum atawakkulu 'ala Allah anil idkhari. Seandainya kalian betul-betul niki serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perkara dunia ini sekedar kewajiban saja. Sejadi semama begawe sebagai kewajiban saja. Jalankan wah. Terlalu susah dalam proyek atau kodian dan proyek kan bosen kedian tan begaji terlalu susah wah. Allah le bangkat mungkin dia mahalan rabo sekedik si tengah rabo ai kurangan jalanin bah lamun waktu ente jok bangkat tah kan. Seandainya kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala niki nggih seatur selapu niki ketika kalian pergi mencari rezeki yakin kepada Allah, pulangnya dari mencari rezeki tetap yakin kepada Allah, ketika menggunakan rezeki yang sudah sampai kepada kita juga yakin ini dari Allah, dan kalian juga tahu dan yakin bahwa kebaikan itu hanya di tangan Allah, maka kalian akan pulang, akan menggunakan rezeki yang kalian dapatkan itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tenang. Wal agnakum atawakkulu, harta yang paling berharga yaitu tawakal, berserah diri kepada Allah. Anil idkhar, bahkan bertawakal ini adalah lebih berharga daripada kita menabung. Merasa bahwa Allah yang mencukupi niki, sifat tawakal lebih berharga, lebih bermanfaat dari kita menyimpan harta benda sebagai cadangan di waktu esok hari. Oke. Lamun kelas sahabat sih marah menu. Lamun itu secara zahir memang harus harak ruan deh. Tapi sebenarnya termasuk niki ada cacat bahwa kurang yakin kepada Allah untuk sebulan, setahun, 2 tahun. Ini untuk anak, ini untuk bayi, ini untuk dan seterusnya. Oke. Kan memang harus niki nggih paling sebagus-bagus dengan tawa niki lamun bau bank warisan untuk anak sebanyak-banyaknya supaya dia tidak dalam keadaan miskin dan mengharuskan meminta-minta. Memang arah niki ancuran. Lalu dari segi keyakinan bahwa denden sampai niki membuat kita bergeser keyakinan bahwa ada selain Allah yang mencukupi niki nggih ampun den arah. Cukup Allah saja yang menanggung semuanya. Karis kedek niki karing 2 dirik. Bahkan bertawakal ini lebih bagus daripada menabung. Kat toiri, seperti tawakalnya seekor burung. Lakinnakum i'tamattum ala quwwatikum wa kasbikum. Akan tapi kalian itu sebagai manusia sak lemah iman niki, kita lebih berpegang teguh kepada kekuatan kita pribadi dan usaha kita sendiri. Wa hadza yunafit tawakkal. Wa hadza yunafit tawakkuli. Dan asbab kita sangat percaya mengandalkan kekuatan dalam bekerja dan usaha yang kita buat sehingga bergeser sifat keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala niki. Wa ruya an ba'dil ulama anna asyaddal khalqi tawakkulan at-tairu, bahwa makhluk yang paling tawakal di bumi ini adalah burung, dan makhluk yang paling tidak tawakal di muka bumi adalah an-namlu, yaitu semut. Saya semut niki ya biasa sak bait-bait makanan tampung niki nggih semut. Walaisal muradu bitawakkuli tarkul kasbi bil kulliyah. Bukan dimaksud tawakal di sini yaitu meninggalkan bekerja. Nden. Dimasukkan tawakal di sini yaitu tetap bekerja tapi yakinnya tetap kepada Allah. Di sini disentil juga. Orang yang meninggalkan bekerja, tidak mencari rezeki, hadza rajulun jahlul ilmi. Orang yang meninggalkan pekerjaan dengan yakin Allah Subhanahu wa taala saja nanti yang hantarkan rezeki. Dia cukup ibadah saja niki nggih, untuk dengan sabda kemampuan niki. Dia mampu untuk bekerja, tapi meninggalkan kerja niki nggih, maka dia termasuk jahlul ilmi unin. Dia yakin rezeki datang langsung mah deh. Lagu sebenarnya lamun derajat lebih tinggi baun doang. Sekek kisah niki terjadi dialog antara
Imam Syafi'i kance Imam Maliki. Deh, Imam Syafi'i kance Imam Maliki. Imam Maliki sejari guru nih ya. Imam Syafi'i jadi murid. Imam Maliki berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala bau bang rezeki tanpa bekerja. Imam Syafi'i ndek harus bekerja. Harus bekerja. Ampun ule setelah belo bermudzakarah niki ule Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam perjalanan arak dengan nyaken panen apel. Imam Syafi'i tempohan. Anak muda ndeh tulang tujuluk bau apel ndeh. Apel. Oh, betulong. Setelah selesai tulang bau apel, ampun tebeng. Ampun tebeng apel. Cemohan Imam Syafi'i. Cemohan tulak untuk Imam Maliki. Apa cemohan? Jangan bukti yang bahwa saya ngaksak begawe apa mau apel deh. Cemohan tulak sampai datang jawab Imam Maliki. Imam Maliki, wah kemas baju lu. Kemas baju lu. Semangat Imam Syafi'i niki ya kurang tak adab ya kurang deh semangat tetap. Ya Syekh deh. Nih serius hasil nih. Kan dia baru berbahasa bahwa saya harus baun Allah bang rezeki tanpa begawean. Lamun aku berpendapat harus begawean dulu. Ini hasil aku begawean sudah mau apel. Imam Maliki tersenyum. Ya Syafi'i aranja murid deh kena Imam. Ya Syafi'i bahwa baru aku ngindah Allah Taala berembeja kemai pasen apel nih deh. Seandainya arak ben deh. Allah angkanya pas datang baru langsung kesenyum nih deh. Bebaran datang Allah kirim kamu jawab apel kan. Saya kena nih. Dua anak kena nih kan. Kondisional, nggih, kondisional. Insyaallah nih nggih. Ini sak buat yang sampean. Mudah-mudahan arak manfaat. Sak kena datang dari Allah Subhanahu wa taala, searak salah niki dalam penyampaian tentang baca dan penjelasan ataupun yang menyinggung murni dari kesalahan kance keterbatasan ilmu tiang pribadi. Seperti yang sendeman tiang jawab mungkin sekek dua arak atau wah jelas niki. Enggak niki? Insyaallah niki nggih. Namun kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.